Halo semuanya, kali ini kita akan belajar menggunakan Orange Data Mining untuk melakukan klasifikasi gambar. Kalau kamu belum mendownload Orange Data Mining, kamu bisa download Orange Data Mining dengan mencari dari Google Orange Data Mining. Kemudian kita klik, lalu kita pilih download Orange, dan kita sesuaikan dengan sistem operasi di komputer kita masing-masing. Kalau kamu menggunakan Windows, klik yang ini, yang untuk Windows. Kemudian diklik dan tunggu sampai installernya terdownload sempurna. Kemudian kita double klik dan lakukan instalasi seperti biasa. Jika sudah, maka dijalankan orange-nya, kemudian akan tampil seperti ini. Kita pilih new, kemudian karena kita akan melakukan analisis terhadap gambar, kita perlu untuk menginstal add-ons. Klik add-ons dari option. Kemudian kita centang Image Analytics, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ini adalah seperti melakukan instalasi dengan pip di Python. Jadi, Orange Data Mining ini berbasis Python, namun kita tidak perlu untuk melakukan coding karena kita bisa melakukan drag and drop. Jadi kita bisa melakukan klasifikasi tanpa harus melakukan pemrograman atau tanpa coding. Kita klik OK. Kemudian, karena kita akan melakukan image analysis, kita scroll ke bawah, yang paling bawah. Di sini ada image analytics, kita klik saja. Dan kita klik import image. Jadi import image ini adalah fungsi untuk mengimport image sebagai data training kita. Sebelumnya, kita sudah mengumpulkan gambar sebagai data training. Di sini saya ada dua folder, ada folder testing dan folder training. Di mana folder training ini nanti akan saya gunakan untuk melatih model. Saya mengumpulkan 5 jenis gambar bunga, ada daisy, masing-masing jumlahnya ada 200. Kemudian kita klik saja di folder training, kemudian pilih foldernya. Nanti akan otomatis terimpor semua data yang ada di dalam folder training. Di sini bisa kita lihat bahwa terdapat 1000 image dan 5 kategori. Kalau sudah, kita bisa close. Kemudian jika kita ingin melihat gambar yang sudah kita upload, kita bisa klik image viewer, kemudian kita hubungkan, klik, tahan, kita hubungkan garis dari import image ke image viewer. Nah, kita bisa melihat ini terdapat ada 1000 gambar di sini, ada 1000 data, dan masing-masing gambar sudah diberi label sesuai dengan folder penyimpanannya. Ada daisy, dandelion, rose, sunflower, dan yang terakhir tulip. Jika sudah, kita bisa menghapus kembali image viewernya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan ekstraksi fitur dengan melakukan image embedding. Kita klik image embedding. Jadi image embedding ini adalah proses ekstraksi fitur. Di Orange Data Mining menggunakan beberapa image embedding yang berbasis CNN, berbasis deep learning. Nah, kalau di sini kita double klik image embeddingnya, kita bisa melihat ada jenis Inception V3, ini dari Google, kemudian SqueezeNet, VGG 16, VGG 19, sampai dengan OpenFace. Untuk percobaan ini kita menggunakan Inception V3. Namun jika kalian tidak terkoneksi dengan internet, maka secara otomatis embeddernya akan mengarah ke SqueezeNet, karena SqueezeNet ini bisa dijalankan secara lokal. Kita klik Inception V3. Lalu kita hubungkan import image ke image embedding. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti yang tadinya gambar akan diubah menjadi fitur numerik. Jika kita ingin melihat, kita bisa klik data table sini. Kemudian kita hubungkan image embedding dengan data table. Lalu kita double klik. Nah, seperti ini hasil dari ekstraksi fitur. Dia akan berubah menjadi fitur angka atau fitur numerik. Ada width, ya, lebar, kemudian ada height, tinggi, kemudian ada N0 dan seterusnya sampai dengan di sini tercatat 2048 fitur. Oke, selanjutnya kita tidak perlu
Kita buang saja, kemudian kita akan melakukan modeling menggunakan machine learning. Di sini ada banyak pilihan, nanti kalian bisa menguji coba bermacam-macam pilihan algoritma yang tersedia di sini. Namun untuk kali ini kita akan menggunakan KNN yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian kita juga akan coba tree dan kita akan mencoba SVM. Masing model machine learning ini nanti kita bisa melakukan parameter tuning. Misalkan kita di sini menggunakan KNN dengan K sama dengan 7. Kita juga bisa mengubah nilainya, misalkan K sama dengan 10. Kemudian untuk jaraknya menggunakan Euclidean dan ada juga pilihan lain seperti jarak Manhattan, jarak Chebyshev, dan Mahalanobis. Nah, untuk yang percobaan kali ini kita akan mencoba dengan jarak Euclidean. Dengan wake, ini pilihannya ada uniform dan ada by distance. Nanti kalian bisa melakukan uji coba untuk melakukan kombinasi-kombinasi yang lain. Kemudian untuk tree, di sini juga kita bisa mengkombinasikan angka-angkanya. Dan juga untuk SVM, ini juga kita bisa mencoba beberapa kombinasi. Misalkan ini di sini cost-nya adalah 1, lalu epsilonnya adalah 0,1, dan kernelnya adalah RBF. Kita juga bisa mencoba nanti linear atau sigmoid. Misalkan kita ingin mencoba yang sigmoid, misalnya seperti itu. Oke, jika sudah, kita akan menarik image embedding ke KNN, ke tree, dan juga ke SVM. Nah, setelah itu kita ingin melihat evaluate di sini, dan kita akan melakukan testing dan melihat skor yang diperoleh dari masing-masing machine learning. Caranya kita hubungkan data image embedding tadi ke test and score sebagai datanya. Kemudian kita hubungkan KNN dengan test and score. Nah, sebelumnya kita juga bisa melakukan pengaturan di sini. Nah, pilihannya bisa menggunakan cross validation, K-fold, sebanyak foldnya ini bisa kita pilih apakah 5, 10, misalkan kita coba 10, dan kita centang stratified. Kemudian bisa juga kita lakukan random sampling. Nah, kemudian ini juga training set size-nya bisa kita set apakah 80, 75, 70. Kemudian kita hubungkan juga dari tree ke test and score, dan juga dari SVM ke test and score. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Untuk training set size-nya kita bisa set 80% atau 75. Artinya kalau training set 80%, artinya testing set size-nya itu adalah 20%. Kita juga bisa memilih pilihan lainnya, ada leave one out, test on train data, dan test on test data. Nanti kalian juga bisa melakukan percobaan dengan masing-masing parameter yang ada di sini. Kita tunggu sampai runningnya. Jika sudah selesai, kita bisa double click dan kita bisa melihat hasil dari setiap classifier di sini. Ada metrik yang kita pilih, ada AUC, area under ROC curve, kemudian classification accuracy, F1 score, precision, recall, dan Matthews correlation coefficient. Di sini kita lihat KNN menghasilkan nilai AUC yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan SVM, dan juga tree. Nah, kita juga bisa melihat confusion matrix dengan klik confusion matrix dari evaluate. Kita hubungkan test and score tadi dengan confusion matrix, kemudian kita double klik. Jadi untuk KNN, untuk dandelion itu ada 7 yang salah dikelaskan ke kelas Daisy, kemudian ada 2 yang salah dikelaskan ke kelas Daisy. Kemudian jika kita ingin melihat gambar yang kira-kira salah diklasifikasi, kita bisa menggunakan image viewer dan menghubungkan confusion matrix dengan image viewer. Jadi kita ingin melihat tadi gambar di mana dandelion salah diprediksi sebagai Daisy, kita klik image viewernya. Ini adalah gambar-gambar bunga dandelion yang
salah diprediksi sebagai bunga daisy. Kemudian kita ingin lihat kesalahan lainnya yang paling signifikan di sini ada bunga mawar yang salah dikelaskan sebagai bunga tulip sebanyak 36. Nah, kita lihat. Nah, ini seharusnya bunga mawar tapi salah dikenali sebagai bunga tulip. Karena ini banyak posisi bunga mawarnya belum mekar sempurna sehingga memang mirip antara bunga mawar dengan bunga tulip. Kira-kira begitu. Jika sudah, kita bisa hapus. Kemudian kita ingin melakukan prediksi dengan menggunakan data testing yang baru, maka kita bisa menggunakan predictions di sini. Kemudian kita juga akan melakukan import image, di mana kita akan melakukan importing terhadap testing image yang sudah kita sediakan di folder. Kita klik tadi folder testing yang sudah berisi data testing, kemudian kita pilih upload. Nah, setelah itu, jika kita ingin melihat, kita bisa klik image viewer dan menghubungkannya. Nah, ini adalah gambar-gambar testing yang ingin kita cobakan. Ini yang belum sama sekali belum pernah digunakan oleh model ya. Jika sudah, selanjutnya seperti biasa kita lakukan ekstraksi fitur terlebih dahulu menggunakan image embedding supaya gambar-gambar tadi diubah menjadi fitur numerik. Jika sudah, kita hubungkan dengan prediction. Kemudian kita coba SVM. Kita coba SVM seperti apa kinerjanya ketika menggunakan data yang baru. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini sepertinya ada kesalahan di SVM memprediksi ini sepertinya gambar bunga mawar ya. Coba kita gunakan image viewer dan kita hubungkan prediction dengan image viewer. Kita ingin lihat ini bunga apa. Ada satu yang sepertinya. Nah, ini harusnya bunga mawar. Ini harusnya bunga mawar, namun oleh SVM diprediksi sebagai bunga tulip. Nah, untuk ini, jadi SVM dia ada satu kesalahan klasifikasi, selainnya benar. Kemudian kita ingin melihat KNN. Nah, kita lihat KNN. Nah, ternyata sama dengan kinerja dari SVM. Kita coba decision tree. Untuk decision tree ternyata ada 3 kesalahan. Di sini tulip. Di sini gambar sebenarnya adalah gambar tulip sepertinya. TT1, TT2 ini adalah gambar tulip. Ini ya, gambar tulip. Tapi salah diprediksi sebagai gambar bunga mawar. Ini juga. Nah, kira-kira seperti itu dalam melakukan klasifikasi gambar menggunakan Orange Data Mining. Terima kasih.